Sobat Milenial and Gen Z, bertemu kembali di hari Senin bersama saya Gilang Pandutanaya. Dan pemimpin redaksi IDN Times Mbak Uni Lubis. Itu artinya di hari ini kita akan ngobrolin soal isu-isu terhangat di program POV Times. Langsung aja kita sapa ke Mbak Uni. Selamat siang Mbak Uni. Siang Gilang, selamat siang teman-teman Sobat Milenial dan Gen Z. Sehat Mbak ya? Alhamdulillah, meskipun kemarin hari Minggu tetap mesti kerja karena semuanya kita ya di redaksi IDN Times kalau ada breaking news, peristiwa penting udah nggak ada libur-liburnya. Nah, apalagi isu-isunya kemarin, aduh panas nih ya. Iya. Nah, tapi pada tahu nggak POV itu kepanjangan tahu kalau milenial tahu ya kepanjangan POV itu point of view times ya. Dan ini adalah di mana kami menyampaikan posisi editorial dari IDN Times. Ya, itu tadi. Nah, yang hangat nih Mbak, kita mau ngobrolin tentang mundurnya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Yang mengejutkan adalah ini kan mendekati pilkada pertama, lalu yang kedua adalah Munas Partai Golkar. Menjelang beberapa bulan, lalu adalah 17-an. Nah, yang menarik adalah seusai pengunduran diri Airlangga Hartarto yang diunggah melalui akun sosial media DPP Partai Golkar, di malam harinya lanjut bertemu dengan jajaran Menteri Kabinet dari Indonesia Maju, dan di sana nampaknya adem ayem gitu Mbak ya. Tapi kenapa di Jakarta ini heboh banget? Nah, sedangkan di malam harinya justru para jajaran menteri ini kumpul gitu. Nah, sebenarnya apa Mbak yang terjadi? Mungkin dari Mbak Uni sendiri ya bisa menyampaikan gitu. Ya, kamu mestinya ini nggak kalah sama netizen. Apa yang kelihatan di permukaan belum tentu itu adalah yang sebenarnya ya. Bisa saja ketawa-ketawa. Saya lihat semalam makan bakso di IKN, Pak Airlangga Hartarto duduk di sebelah kanannya Presiden Jokowi. Pastilah mereka ketawa-ketawa ya, tapi dalamnya hati siapa yang tahu ya. Katanya dalamnya gunung bisa diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Nah, tapi yang menarik gini, setidaknya netizen, saya semalam bikin jejak pendapat, polling di X ya, platform X, Twitter. Jadi pertanyaannya, menurut teman-teman, mana alasan paling masuk akal sehat dari mundurnya Airlangga Hartarto sebagai ketum Partai Golkar? Ada 4 pilihan ya, stabilisasi transisi, fokus jadi Menko. Stabilisasi transisi ini adalah alasan resmi yang disampaikan dalam pidato Pak Airlangga Hartarto ya kemarin siang. Kemudian fokus jadi Menko ini adalah alasan dari para elit Golkar, termasuk Erwin Aksa, Wakil Ketua Bidang Penggalangan dan Strategik yang saya wawancara kemarin sore. Kamu yang handle videonya ya. Kemudian yang ketiga diancam jadi TSK, ya. Yang keempat adalah enjoy the life ya. Kita kalau di media sosial kan harus mengkombinasikan antara sesuatu yang serius dengan yang ringan-ringan ya. Dan ada 2.366 suara, jadi yang ikut dalam jejak pendapat ini, dan diancam jadi TSK itu 90% ya. Stabilisasi transisi 2%, fokus jadi Menko 1%, enjoy the life 7% ya. Saya rasa ini menggambarkan bagaimana pendapat dari publik mengenai peristiwa mundurnya Pak Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum Golkar ya. Karena memang gini, kalau misalnya alasannya, saya lihat tidak hanya Erwin Aksa ya, saya melihat elit Golkar yang lain juga mengatakan bahwa itu adalah keinginan pribadi, kemudian ingin lebih fokus. Pertanyaannya adalah, kalau mau lebih fokus, kenapa baru sekarang? Karena sebenarnya pemerintahan ini kan tinggal 2 bulan sekian hari ya. Jadi bisa ditanya juga, berarti selama ini dia nggak fokus dong karena merangkap jabatan. Apalagi waktu pilpres Mbak ya. Ya, jadi fokus untuk urusan pilkada apa segala macam itu juga sama dengan energi yang harus dipikirkan pada saat pilpres karena ada ribuan caleg yang harus diurusi dan dia adalah ketua partai nomor 2 terbesar ya.
Jadi itu yang publik netizen saya rasa menggunakan akal sehat dalam mencermati jawaban-jawaban dari elit-elit Partai Golkar yang tentunya sekarang saya dengar elit Partai Golkar tuh tiarap. Jadi Golkar dan elit-elitnya termasuk senior-seniornya so far tiarap ya. Karena mereka tidak ingin ya gini, politisi mungkin terutama yang tiarap ini adalah orang-orang satu yang mungkin punya masalah ya. Apakah termasuk masalah dengan hukum? Apakah dia pernah melakukan wrongdoing? Karena semua datanya mungkin ada di kekuasaan ya. Pak Jokowi sendiri, Presiden Jokowi kan pernah mengatakan bahwa dia menguasai data intelijen dan pastinya karena Badan Intelijen Negara dan semua lembaga-lembaga intelijen itu kan memang tunduk kepada kekuasaan, dalam hal ini adalah Presiden. Jadi situasi ini kan membuat bisa takut semuanya dan tiarap ya. Tidak hanya Golkar, tapi juga partai-partai politik yang lain. Kita melihat bahwa ada upaya untuk membuat hanya satu calon pasangan saja di sejumlah tempat, dan pasangan ini adalah yang didukung oleh kekuasaan. Nah, jadi ini situasi yang kasat mata, dan kenapa kok 90% percaya bahwa mundurnya Pak Erlangga Hartarto ini karena ada tekanan untuk menjadi tersangka, ada sprindik yang katanya sudah disiapkan ya. Karena memang faktanya kan Pak Erlangga ini itu tahun lalu ya, bulan Juli ya. Saya baca aja biar akurat ya, 24 Juli 2023. Mulai dari jam 8.37 pagi dia diperiksa, dan hari itu kalau menurut hitungan teman-teman wartawan yang meliput itu minimal antara 12 sampai 13 jam. Pemeriksaan di Kejaksaan Agung yang notabene Jaksa Agung adalah bagian dari kabinet, artinya teman lah, kolega ya, dan bagian dari pembantu kekuasaan dari Presiden. Seorang menteri senior, ketua umum partai besar diperiksa 13 jam, 12 jam, ini sesuatu yang luar biasa ya. Biasanya kita sebelumnya mendengar bahwa bahkan kalau level menteri itu ada yang menterinya nggak perlu datang, tapi ya pemeriksaannya yang datang ke kantor gitu ya. Tapi ini 13 jam, dan waktu itu saya cek ya kepada sejumlah elit Partai Golkar yang dekat dengan Pak Erlangga, ini adalah pukulan mental yang luar biasa buat Pak Erlangga. Mendapatkan pemeriksaan yang begitu besar ini dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah ya, crude palm oil atau bahan baku minyak goreng. Jadi di sini ada 3 perusahaan sawit. Pasca penetapan 3 perusahaan sawit sebagai tersangka korporasi perkara dugaan korupsi minyak goreng pada tanggal 15 Juni 2023. Ada 3 yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu dari Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Group. Jadi ini adalah perusahaan-perusahaan CPO yang korporasi besar lah. Nah, jadi dari situ sebetulnya elit Partai Golkar itu sudah tahu bahwa tekanan kepada Pak Erlangga Hartarto itu besar ya. Dan itu salah satu sebetulnya yang kemudian membuat Pak Erlangga Hartarto dan Golkar menerima Gibran sebagai calon wakil presiden dari kubu 02 ya, calon wakil presidennya Pak Prabowo Subianto ya, dan itu juga banyak menuai kritik kan, karena ya proses Gibran menjadi cawapres kan juga sampai harus sampai dibilang itu sampai urusan konstitusi aja harus ada perubahan ya, dan tapi tentu alasan resminya yang disampaikan adalah ya karena Gibran adalah sosok yang diterima oleh semua partai politik pendukung kubu 02 ya. Jadi kalau misalnya Pak Erik nanti Erlangga menolak. Kalau siapa gitu. Jadi Gibran ya, tapi kita tahu bahwa sebetulnya koalisi Indonesia Maju yang mendukung Pak Prabowo Subianto itu adalah didrive terutama oleh pengaruh dari Presiden Jokowi. Tentu itu pasti akan ditolak semua. Pak Jokowi mengatakan tidak ya, tapi politik itu adalah lebih serunya dan lebih faktualnya itu adalah
transaksi-transaksi, informasi-informasi di belakang layar. Nah ini, proses ini saya rasa yang membuat publik lebih, dan kita di IDN Times juga kan punya narasumber nih, kesana kemari teman-teman ngeliput ke semua kubu, semua partai politik, membuat mereka tidak percaya bahwa Pak Erlangga Hartarto mundur hanya karena ingin fokus kerja sebagai Menko. Dan kita lihat rentetan sebelumnya ini kan sampai seperti yang tadi saya katakan, upaya untuk menjegal Anies Baswedan menjadi cagup di Jakarta untuk memastikan bahwa cuman ada kelompok yang didukung oleh Kim Plus bahkan Kim Plus ya belakang, karena tidak hanya koalisi Indonesia Maju tapi juga belakangan PKS, kemudian yang belum kita tahu adalah PKB dan Nasdem ya, resminya seperti apa. Jadi kira-kira itu yang membuat gini lah, sekarang semuanya berpikirnya kalau Golkar yang gede aja bisa digituin, gimana yang lain ya. Tapi tentu saja kita nggak bisa juga terlalu jumawa, siapapun yang ingin menekan-nekan ini nggak bisa terlalu jumawa, karena sejarah juga membuktikan bahwa ya kita tidak pernah tahu siapa yang akan menolak dan punya kemampuan untuk melawan kehendak-kehendak dari kekuasaan yang sebetulnya yang sekarang ini akan berakhir di tanggal 20 Oktober 2024. Tapi dengan mundurnya Erlangga Hartarto, apakah bisa dibilang sebagai status yang aman gitu Mbak untuk dirinya sendiri? Yang nggak ada jaminan kan, sebetulnya kan tadinya mungkin saya rasa Pak Erlangga Hartarto dan lingkar sekitarnya akan merasa bahwa dukungan dari Golkar kepada 02 termasuk Gibran itu akan membuat kasusnya akan selesai, digantung aja gitu. Nah kasus yang kemarin ini membuktikan bahwa ternyata enggak. Nah, jadi kalau Pak Erlangga mundur kan belum tentu juga kemudian dia kasusnya akan diberhentikan ya. Kita melihat bahwa kekuasaan itu tega gitu ya untuk melakukan apapun termasuk kepada pihak-pihak yang sepertinya berkontribusi positif terhadap program-program, terhadap agenda politik. Ini di luar soal apakah Pak Erlangga ini memang betul nantinya terbukti bersalah dalam kasus dugaan korupsi. Jadi IDN Times kita ya kalau orang ternyata nanti terbukti bersalah, ya bersalah aja gitu ya. Kita tidak pernah mendukung orang yang melakukan tindakan korupsi. Tapi yang menariknya kan ini, sesudah misalnya Pak Erlangga sudah mundur, siapa gantinya? Nah ini yang menarik kan, karena kemudian muncul nama-nama, ada Flair, yang kata Gibran ya, kemudian tentu sekuensnya kemarin itu hari Jumat, kan sebenarnya Pak Erlangga mengatakan bahwa sebenarnya itu dia putuskan surat itu di hari Jumat malam, Sabtu malam ya. Kemudian dia jumpa persnya hari Minggu. Tapi hari Jumatnya Pak Erlangga itu 2 jam ketemu dengan Presiden Jokowi. Apa yang disampaikan secara ke publik adalah dia melaporkan kondisi ekonomi, segala macam, dan itu bisa diterima. Karena kita juga tanggal 16 akan mendengarkan pidato pengantar nota keuangan ya. Jadi masuk akal lah bahwa ada agenda ekonomi yang dibicarakan dengan serius, hampir 2 jam pertemuan. Dan sesudah pertemuan itu soal misalnya ekonomi, surplus ekonomi kita dengan Cina, soal IPEF, tapi di situ juga Pak Erlangga menjawab pertanyaan wartawan soal Cagup dan Cawagup DKI. Kalau Ridwan Kamil sudah jelas, sudah dipastikan, tapi Cawagupnya siapa? Dia bilang inisialnya S, bukan Saiku, bukan Sohibul Iman ya. Jadi kemudian muncul nama Suswono, mantan Menteri Pertanian, yang saya cek ke pihak PKS kenapa dia, karena karena harus mencari untuk Jakarta, harus dicari yang bukan Sunda ya. Sohibul Iman mengatakan ya saya Sunda, kemudian Pak Saiku juga Sunda, Jakarta mesti cari yang orang Betawi atau Jawa, ketemulah ini Pak
Pak Susono yang pernah menjadi Menteri Pertanian di era Pak SBY, dan kita tahu Pak SBY Partai Demokrat ada di koalisi pendukungnya Prabowo ya, koalisi 02. Nah, habis itu kemudian ada pertemuan juga, beredar foto pertemuan antara Pak Bahlil dengan Pak Jokowi berdua. Sorenya jam 4 Pak Bahlil bertemu dengan Pak Yusuf Kalla ya, sekitar jam 4 sore. Dan kita mendapatkan informasi bahwa di situ Pak Bahlil memberitahukan bahwa dia mendapatkan restu dari Presiden Jokowi. Ini informasi yang kita dapat ya, mendapatkan informasi bahwa dia mendapatkan restu dari Presiden Jokowi untuk menjadi Ketua Umum Golkar menggantikan Erlangga Hartarto ya. Jadi sekuensinya kan kita lihat ya. Jadi memang ada peristiwa-peristiwa yang mendahului dan kemudian akhirnya Sabtu malam Pak Erlangga Hartarto menyatakan mundur, dan itu diumumkan secara resmi lewat video 6 menit yang kita juga muat dan kita tonton bersama. Jadi nggak ada sesuatu yang ujuk-ujuk ya. Ada sebuah proses politik yang kita lihat ya, yang kita liput di IDN Times. Dan kita cek ke berbagai narasumber kita, tentu sebagian tidak bersedia dikutip namanya, saya rasa itu wajar karena ini menyangkut orang lain ya. Tetapi membaca itu jangan hanya yang, jadi read between the lines gitu ya. Baca di antara kalimat-kalimat itu. Kemarin Pak Erlangga juga ada mengingatkan soal pentingnya demokrasi segala macam kan, tapi dia kita mendengar dari Erwin Aksa ya, ada beberapa orang di situ yang sangat terlibat untuk merumuskan apa yang harus disampaikan oleh Pak Erlangga sedemikian sehingga mereka berharap itu aman buat Pak Erlangga, juga aman bagi Golkar. Oke, tapi Mbak mengutip kata Erwin Aksa bahwa katanya ada yang ingin merebut kursi dari Ketua Partai Golkar gitu. Ya dari internal kan memang sudah ada kan, ada statement-statement kayak yang tokoh Golkar dari Jawa Timur kalau nggak salah Pak Ridwan ya. Statement yang kemudian mengundang Pak Luhut Binsar Panjaitan senior Golkar, saya lupa apakah Pak LBP ini Ketua Dewan Penasihat atau Ketua Dewan Pertimbangan di Golkar, yang nuansanya adalah ya pokoknya Golkar jangan tunduk terhadap tekanan-tekanan siapapun, dan Golkar munasnya Desember aja sesuai dengan rencana ya. Tapi 2 hari sesudah statement Pak Luhut itu kan Erlangga mundur, dan Pak Luhut sebenarnya belain Erlangga karena dianggap prestasinya memimpin Golkar itu ada ya, suara Golkar itu meningkat, Golkar tetap nambah mungkin 18, 19 saya lupa, tapi 102 kursi, nomor 2 sesudah PDIP. Artinya secara sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga dianggap sukses baik itu di Pileg maupun di Pilpres karena dia mendukung calon yang kemudian menang kan. Artinya membuat Golkar berada dalam kekuasaan seperti selama ini keinginan dan DNA dari Golkar yang selalu ingin ada di kekuasaan, dan bahkan disebut-sebut akan karena peranannya besar, signifikan akan dapat 5 kursi menteri. Tapi kan ternyata 2 hari sudah statement Pak Luhut itu yang muji-muji Pak Erlangga, kemudian meminta supaya Golkar solid supaya tetap munasnya bulan Desember sesuai dengan jadwal. Ternyata kan tiba-tiba ada kejadian yang kemarin ini, ya kan? Saya rasa ini juga menunjukkan bahwa, dan ini kemudian kita menghubungkan juga bahwa Pak Luhut itu sebenarnya tidak setuju dengan Bahlil. Jadi sudah ada perbedaan antara Pak Luhut dengan Pak Bahlil, minimal yang terbuka adalah dalam konteks pemberian konsensi izin usaha pertambangan kepada ormas keagamaan ya. Jadi kita melihat di sekitar Pak Jokowi kan selama ini kita tahu Pak Bahlil itu katanya memang salah satu yang dekat dan disayang oleh Presiden Jokowi. Karena apa? Salah satunya karena dia tuh bisa banyak membuat Pak Jokowi tertawa tertawa dengan gayanya yang mungkin apa adanya gitu ya. Nah, tapi kita melihat sudah mulai ada perbedaan ya di antara orang-orang yang selama ini dilihat dekat dengan Presiden Jokowi, dan dalam konteks izin konsensi IUP ini kelihatan bahwa Presiden Jokowi berpihak kepada Pak Bahlil.
Sehingga itu menimbulkan kesal lah ya. Pak Luhut waktu talk show di kantor IDN kan juga secara terbuka menjawab pertanyaan soal itu. Dia tidak setuju ya, tidak setuju dengan kebijakan itu. Berarti sekuat apakah ya pohon beringin ini di tempa angin ya, Mbak ya? Ya, kita akan melihat ya. Tapi gini, satu diakui juga ya, selama ini karena saya udah meliput Golkar sejak tahun 92 ya. Mungkin tahun ya awal 90-an ya. 92 kampanye pemilu Golkar saya pernah meliput sampai di Papua ya. Jadi saya tahu bahwa memang DNA-nya Golkar itu selalu di kekuasaan ya. Kegiatan seperti Munaslup itu selalu harus mahal dan itu dikonfirmasi oleh Erwin Aksa, mahal banget ya. Dan dukungan itu mestinya tidak gratis ya. Dan Erwin Aksa juga mengatakan bahwa ketika saya tanya berarti Bahlil punya peluang dong untuk menjadi ketua umum, ya dia menyatakan iya karena harus punya uang karena Munas itu mahal dan uang itu akan lebih mudah ya, akan lebih mudah diadakan kalau didukung oleh kekuasaan. Nah, jadi itu adalah keterbukaan lah yang disampaikan oleh Erwin Aksa kemarin berkaitan dengan apa yang sedang terjadi di Golkar dan DNA Golkar. Jadi kita akan melihat apakah ada upaya perlawanan ya, karena susahnya kan gini. Jadi banyak tadi saya katakan di awal. Politisi-politisi termasuk konglomerat-konglomerat yang notabene ada di partai-partai politik yang nggak bersih-bersih amat, dalam artian dia nggak clear banget gitu ya. Konglomerasi perlu izin ya, perpanjangan izin, yang punya tambang perlu perpanjangan izin, sehingga ketergantungannya kepada kekuasaan sangat tinggi. Jadi semua orang kalau misalnya posisinya itu menadahkan tangan, itu kan gampang banget itu untuk untuk ditekan ya dengan berbagai cara. Apalagi kalau ada kasus ya, paling gampang banget kalau ada kasus nanti dia bilang tersandera ya, tersandera. Tapi ya salahnya sendiri menurut saya. Kenapa kalian politisi itu atau siapapun itu masuk dalam posisi yang bisa disandera oleh kekuasaan. Ya, jadi jangan playing victim juga. Ini adalah situasi yang diciptakan sendiri oleh konglomerat dan juga oleh politisi, sehingga orang yang punya kepentingan politik, kepentingan kekuasaan mudah untuk menjadikan ini sebagai alat untuk menguasai. Jadi dan kepada rakyat Indonesia ya, kalau situasinya sekarang sudah seperti ini adalah bagian dari tanggung jawab karena ya rakyat Indonesia memilih presidennya seperti ini ya. Nah, itu tadi Sobat Milenial and Gen Z, makin seru apalagi menjelang 17 Agustus nanti ya di IKN dan juga Istana Garuda dan juga Istana Negara ya. Hari ini juga ada rapat kabinet pertama di IKN ya. Jadi update terus informasinya hanya di IDN Times. Dan mengenai di balik layar mundurnya Airlangga Hartarto juga bisa disaksikan dari pemimpin redaksi IDN Times bersama Erwin Aksa ya di channel kita. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan juga follow and comment ya. Mbak Uni, terima kasih banyak. Sama-sama. Kita update Salam lagi. Sehat. Salam sehat ya. Kita update lagi untuk informasi berikutnya di POV Times minggu depan. Saya Gilang Pandu beserta pemimpin redaksi IDN Times pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.